Lihat sekarang ke kita waktu minggu lalu kenalannya sama struktur materi genetik. Dalam arti materi genetik yang ada di dalam nukleus itu apa aja sih? Oh, ternyata dia ada kromosom. Kemudian ada istilahnya yang berbeda, kromatin DNA. Sebenarnya mau dia kromosom, mau dia kromatin, mau dia kromatid akan punya komponen yang sama. Apa itu komponen yang samanya? Sama-sama terdiri dari DNA yang melilit pada bagian protein. Nah, DNA-nya sendiri kita belum bahas tuh. Kita belum lihat dia strukturnya kayak gimana, sifatnya seperti apa, kemudian molekulnya isinya apa aja. Baru akan kita bahas pada subtopik yang kedua, yaitu asam nukleat. Asam nukleat, komponennya atau jenisnya yang kita punya ada dua yang kaitannya ada sama materi genetik. Yang pertama ada DNA, yang kedua ada RNA. Asam nukleat sendiri sebenarnya dia kalau dilihat asam nukleat itu sebenarnya apa sih? Dia tuh kumpulan dari nukleotida. Bu Kiki nggak tahu di kimia dia dimasukkan atau tidak, tapi aku anggap aja enggak. Jadi nukleotida itu komponennya 3. Ada gugus fosfat, ada gula, sama ada basa nitrogen. Nah, asam nukleat ini itu terdiri dari rangkaian nukleotida. Dia terdiri dari rantai nukleotida. Disebutnya rantai nukleotida karena nukleotida satu berikatan sama nukleotida berikutnya, dan berikatan sama nukleotida banyak banget memanjang, maka namanya rantai nukleotida. Ada yang bilang pula bahwa asam nukleat itu terdiri dari polinukleotida karena nukleotidanya ada banyak, maka disebutnya polinukleotida. Oh. Ya, antara nukleotida yang satu dengan nukleotida yang berikutnya, setiap nukleotida, kalau misalkan dia mau membentuk polinukleotida atau rantai nukleotida, dihubungkan sama ikatan yang namanya adalah ikatan fosfodiester. Cukup tahu aja sebenarnya, tidak usah, aduh apalagi tuh Bu, ikatan fosfodiester itu adalah ikatan yang menghubungkan antara nukleotida pada polinukleotida yang menyusun asam nukleat. Asam nukleat ada 2 yang akan kita bahas nih. Ada DNA, deoksiribonukleik acid, sama RNA, ribonukleik acid. Kalau lihat dari namanya nih, deoksiribonukleik acid, DNA singkatannya. Kemudian kalau ribonukleik acid, RNA singkatannya. Lihat, aku pernah bilang di biologi kalau ada istilah depannya D, dehidrogenasi, dekarboksilasi, deaminasi, apalagi ini sekarang deoksiribonukleik, berarti dia akan kehilangan gugus apa yang ada di keterangan D-nya. Dehidrogenasi kehilangan H-nya. Dekarboksilasi kehilangan karboksilnya. Deaminasi dia kehilangan aminanya. Nah, kalau ini deoksiribonukleik acid sama ribonukleik acid, perbedaannya berarti kalau pada DNA akan ada satu gugus oksi yang atau akan ada satu gugus O yang hilang. Ya, kita lihat nanti atu-atu. Sekarang kita lihat dulu nukleotida yang pertama, rantai nukleotida yang pertama yaitu DNA. Jenis asam nukleat yang pertama yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid. Nah, DNA sama halnya seperti mRNA, dia merupakan polinukleotida, tersusun atas rantai nukleotida. Sama juga nih, DNA juga dia sebenarnya merupakan polinukleotida. Nukleotidanya bukan cuma satu, tapi satuan penyusun DNA namanya adalah nukleotida. Nukleotida susunannya ada apa aja? Nukleotida tersusun atas 3 hal. 1, gula yang namanya deoksiribosa. 2, gugus fosfat, biasanya aku bilangnya PO4. Sama basa nitrogen. Kita akan breakdown satu-satu ya. Sekarang yang gulanya dulu. Deoksiribosa
itu sebenarnya adalah termasuk ke dalam kelompok gula. Selama ini kalau mungkin kalian masih ngehnya, oh gula itu C6H12O6 atau glukosa, atau ada lagi variasinya ketika dia di buah fruktosa, atau ada lagi variasinya ketika dia ada di produk susu namanya galaktosa. Bukan cuma itu aja sebenarnya. Glukosa, fruktosa, galaktosa yang kalian kenal dengan monosakarida itu gula dengan 6 atom karbon, C. Dia gula dengan 6C. Tapi sebenarnya ada kelompok gula yang lainnya, tapi dia bukan punya 6 atom karbon C. Dia nggak punya 6 karbon, dia nggak punya 6 atom karbon. Ada yang cuman punya 3, ada yang cuman punya 4, ada yang cuman punya 5. Nah, salah satu contohnya adalah deoksiribosa. Deoksiribosa itu molekul gula dengan 5 atom karbon. Dia masuknya ke dalam golongan gula, tapi dia cuma punya 5 karbon. Nah, karena dia cuma punya 5 karbon, sebenarnya kita bisa lihat nih, apa aja sih kelompok-kelompok gula kalau dilihat berdasarkan berapa jumlah karbonnya. Kalau dia cuma punya 5 karbon, sebenarnya nama gulanya adalah pentosa. Kalau dia glukosa, fruktosa, galaktosa, itu nama kelompok gulanya adalah heksosa. Heksa 6, heksosa. Pentosa, penta 5. Kemarin waktu lagi katabolisme, kita kenalan sama adanya ada triosa, gliseraldehid, dihidroksiaseton, itu dia triosa, gula dengan 3 atom karbon. Jadi banyak nak sebenarnya. Jadi kalau misalkan dibilang, oh deoksiribosa kok gula? Iya, dia jenisnya masuknya ke kelompok molekul gula dengan 5 atom karbon. Gula dengan 5 atom karbon, nama jenisnya atau nama golongannya adalah pentosa. Kalau belakangnya udah osa-osa, pentosa, triosa, glukosa, fruktosa, galaktosa, sukrosa. Kalau belakangnya udah osa-osa, itu pasti dia mengacunya kepada kelompok gula. Ya, karbon organik. Dia punya C, punya H, punya O. Cuma nanti dia ada berapa karbon yang dibawa, ada berapa, bagaimana molekulnya, kayak gitu. Kemudian, jadi deoksiribosa itu adalah sebenarnya dia termasuk ke dalam molekul gula. Gula apa? Gula pentosa. Kenapa? Karena dia punya 5 atom karbon. Ya, itu deoksiribosanya. Kemudian gugus fosfatnya biasa. Nanti kita lihat gambarnya gugus fosfat ada P sama ada O, maka sebutnya PO4. Kemudian basa nitrogen pada deoksiribosa nukleat asid atau pada DNA itu ada 2 jenis. Ada basa nitrogen golongan purin, ada basa nitrogen golongan pirimidin. Lalu masing-masing golongan ini, purin sama pirimidin, dia punya 2 anggota, dia punya 2 member. Yang purin terdiri dari adenin dan guanin. Yang pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Satu nukleotida terdiri dari 1 gugus fosfat, 1 gula pentosa, dan 1 basa nitrogen. Sementara ada 4 jenis basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, sama timin. Bukan berarti tiap nukleotida selalu ada 4-4-nya, enggak. Setiap nukleotida ada basa nitrogennya, pilihannya 1 di antara 4 yang ada. Bisa adenin, bisa guanin, bisa sitosin, bisa timin. Kalau 1 nukleotida. Ya, 1 di antara 4. Tapi di rantai nukleotida pasti ada 4-4-nya, walaupun susunannya ngacak, walaupun susunannya nggak berurutan A, T, C, G, nggak berurutan kayak gitu, tapi dia ngacak random. Dalam rantai nukleotida atau dalam polinukleotida akan ada keempat jenis basa nitrogen ini. Ya, kemudian DNA
itu dia terdiri dari 2 rantai nukleotida. Aku kasih catatannya di atas dulu. DNA dia terdiri dari 2 rantai nukleotida. Tuh. 2 rantai nukleotida ini ternyata susunannya bukan yang sejajar kayak gini, enggak. Dia ada 2 rantai, misalkan aku pakai contoh pulpen, dia ada 2 rantai, tapi posisinya nggak lurus kayak gini. Posisinya si 2 rantai nukleotida pada molekul DNA adalah saling berpilin. Apa itu berpilin? Bentuknya kayak helix. Maka disebutkan DNA bersifat atau dia strukturnya double helix DNA. DNA helix ganda. Ya, lalu sifatnya dia tersusun secara antiparalel. Artinya antiparalel nanti akan dijelaskan berikutnya. Yang berpilin nanti kita pakai gambar. Sekarang kita lihat dulu susunan nukleotidanya. Kita lihat yang tadi aku bilang kita breakdown satu-satu per poin. Satu-satu per poin. Lihat dulu yang DNA tersusun atas nukleotida. Ini. Satu nukleotida tersusun atas ada gugus fosfat, ada gula pentosa, ada basa nitrogen atau aku tulisnya basa N. Fosfat selalu kayak gini, mau dia di nukleotida yang ada di DNA, mau dia di nukleotida yang ada pada RNA, selalu sama. Ya, kemudian gulanya gula pentosa karena kita lagi ngomongin deoksiribosa. Kalau kita lagi ngomongin DNA, maka dia gulanya adalah deoksiribosa. Pentosa gula dengan 5 atom karbon. Mana aja C-nya? Kenapa nggak kelihatan? Kita hitung. Ini C nomor 1, ini C nomor 2 di sini, ini C nomor 3, ini C nomor 4, ini C nomor 5. Cuman 5 C-nya. Lah, yang atas nggak ada C-nya. Yang atas nggak ada C-nya. Jadi dia cuman punya 5 karbon. Kalau gula dengan 5 atom karbon, nama kelompoknya adalah pentosa. Ya. Kemudian dia punya basa nitrogen. Basa nitrogen itu ada 4 base-nya. Tapi kalau di satu nukleotida ya cuma salah satu. Kebetulan yang digambarkan di nukleotida yang sekarang kalian lihat adalah basa nitrogen adenin. Ya, adenin itu dia punya 2 cincin nitrogen. 1, 2. Kalau purin, adenin sama guanin, dia punya 2 cincin nitrogen. Kalau pirimidin cuma punya 1. Nanti ada perbedaannya. Ya, jadi satu nukleotida tersusun atas gugus fosfat, kemudian deoksiribosa atau gula pentosa. Gula pentosa itu adalah gula dengan 5 atom karbon. Kemudian sama basa nitrogen, salah satu di antara 4. Jadi basa nitrogennya bisa adenin, bisa guanin, bisa sitosin, atau timin. Setiap nukleotida cuman bawa 1 fosfat, 1 gula pentosa, 1 basa nitrogen. Tapi basa nitrogen tadi ada banyak, Bu. Iya, itu akan ada di nukleotida yang berikutnya, akan ada di nukleotida yang lainnya, gitu. Jadi jangan salah konsep ya, bukan berarti oh nukleotida fosfat gula basa N, berarti basa N-nya ada 4-4-nya A, G, C, T, enggak. Tiap nukleotida hanya terdiri dari 1 gugus fosfat, 1 gula pentosa, dan 1 basa nitrogen. Masing-masing 1, 1, 1. Bentuknya jadi kayak begini kira-kira penggambarannya. Ya. Kemudian perhatikan, setiap nukleotida susunannya selalu kayak gini, sama. Sekarang aku tanya, si gugus fosfat nempel atau terikat pada atom karbon nomor berapa? 5. 5.
Fosfat selalu nempel di C nomor 5. Basa nitrogen selalu nempel pada C nomor 1. Selalu kayak gitu. Kasih catatan, jangan di sini deh catatannya, maaf. Kasih catatan, fosfat selalu terikat, always ya, selalu terikat di C nomor 5. Basa nitrogen selalu terikat di C nomor 1. Ini nggak pernah ganti-ganti, nggak pernah berubah-ubah. Nggak ada ceritanya, oh ya udah fosfatnya taruh di nomor 1 deh. Atau basa nitrogennya taruh di C nomor 2 deh. Nggak. Dalam satu nukleotida, pasti susunannya bakalan kayak gini. Di C nomor 1 ada basa nitrogen, kemudian tengahnya ada gula pentosa, lalu di C nomor 5 ada ikatan sama gugus fosfat. Selalu kayak gitu. Satu nukleotida kayak begini gambarnya. Ya. Lanjut. Itu tadi nukleotida. Kemudian kita lihat yang ini. Kita amati ketika dia bentuknya dalam bentuk rantai. Tadi poin nukleotidanya udah. Deoksiribosa adalah gula dengan 5 atom karbon. Yes, udah. Dia termasuknya ke dalam jenis pentosa. Sekarang kita geser ke basa nitrogen. Basa nitrogen ada 4 macamnya. Adenin, guanin, sitosin, sama timin. Biasa disingkat pakai inisialnya. Berarti A, G, C, T. A untuk adenin, G untuk guanin, T untuk timin, C untuk sitosin. Di beberapa buku ada yang nulis C sebagai S karena translatannya jadi sitosin instead of cytosine. Ya, nggak apa-apa. C boleh, S boleh. Tapi biasanya C yang biasa untuk disingkat. Ya, cuma kalau misalkan nanti, Bu, saya nggak nemu C, tapi adanya S, sama. Dia mengacu ke sitosin maksudnya. Kemudian, ini lihat ke sini ya, nak. Aduh, kenapa dia kosong lagi? Bentar. Aku geser. Oh, oke. Nah, ini keterangan udah dimuat semua. Si rantai nukleotida pada DNA kan dia terdiri dari 2 rantai kan ya. Kalau mau kita bikin simple sebenarnya kayak gitu. Kayak yang aku gambar pakai spidol warna merah di sebelah kiri. Itu ada 2 rantai nukleotida. Aslinya panjang, itu cuma kayak penggambarannya doang. Ada 2 rantai nukleotida. Tapi DNA rantai nukleotidanya tersusun secara helix atau tersusun secara berpilin. Maka bentuknya dia nggak akan lurus-lurus kayak gini doang, tapi dia bentuknya bakalan ting. Nah, ya kira-kira kayak gitu. Dia akan berpilin-pilin, akan saling muter-muter, akan saling kayak melilit lagi. Itu namanya helix. Karena ada 2 rantai, maka ada double. Maka disebutnya double helix DNA. Artinya double helix DNA apa? DNA tersusun atas rantai ganda 2 yang susunannya saling berpilin. Artinya itu. Seperti yang terlihat di gambar di layar kalian. Ya. Nah, terus lihat, ternyata di tengah-tengahnya kalau misalkan kita mau bikin simple, again kita bikin simple dulu supaya bisa dipermudah konsepnya. Di tengah-tengahnya itu selalu ada kode-kode A, C, G, T dengan susunan yang ngacak. Bukan yang A semua dulu, baru G semua, baru enggak. Tapi dia ngacak antara A sama T sama C sama G-nya random. Tapi sengacak-ngacaknya si susunan basa nitrogen atau serandom-randomnya basa nitrogen, kita bisa amati ada pola yang sama pada basa nitrogen. Ada pola ulang.
Pola yang samanya apa? Coba lihat ke gambar ini. Amati, setiap dia ada guanin, pasangannya pasti sitosin. Mau dibolak-balik pasti sama. Ketika dia ada sitosin, pasti pasangannya guanin. G, C, C, G. Selalu lihat nih. G, C, G, C. Mana lagi? C, G. Mana lagi? Udah. Lalu sisanya setiap dia ada adenin, pasti pasangannya timin. Begitupun sebaliknya, setiap dia timin, pasangannya adenin. A, T, T, A, T, T, A, T, T, A. Nih, tuh. Selalu mau diterusin sampai seberapa panjang pun, polanya akan sama. Bagaimana polanya? Bahwa adenin, atau yang kita singkat dengan A, itu selalu berpasangan sama timin. Guanin, yang kita singkat dengan G, selalu berpasangan sama sitosin atau C. Adenin sama guanin itu tadi termasuk ke dalam kelompok, nih tuh, adenin dan guanin itu termasuk ke dalam kelompok purin. Ya kan? Timin sama sitosin, nih yang ini, dia termasuknya ke dalam kelompok pirimidin. Jadi polanya kalau misalkan mau disimpulkan apa? Bahwa basa nitrogen itu akan berpasangan kalau pada molekul DNA. Tapi berpasangannya nggak pernah berubah-ubah. Pasangannya akan selalu terbentuk antara purin dengan pirimidin. Udah gitu, antara purin sama pirimidin, pasangannya udah fix, udah tetap, udah nggak berubah-ubah. Kalau dia basa purinnya A, maka berpasangan sama pirimidin yang T. Kalau dia purinnya guanin, berpasangan sama sitosin. Selalu kayak gitu. Mau dibolak-balik pun akan sama. Ketika dia timin, pasangannya A. Ketika dia sitosin, pasangannya G. Nggak pernah tiba-tiba ngacak random A pasangannya sama sitosin. Atau T pasangannya sama sitosin. Atau G pasangannya sama si timin. Enggak. Mungkin ada kejadian di mana mekanisme dalam genetik kalian salah baca, dalam arti salah baca, salah memasangkan basa nitrogen. Itu bisa terjadi. Ketika terjadi kekeliruan pemasangan basa nitrogen pada DNA, itu yang namanya mutasi. Mutasi, kalau misalkan kalian pernah dengar, oh iya itu yang ada di film-film superhero-nya X-Men, atau pernah lihat pokoknya kalau ada mutasi jadinya Spider-Man, kalau misalkan dia kena kegigit sama laba-laba, atau apalagi contoh yang pernah kalian pasti lihat. Mutasi-mutasi pasti akan menghasilkan manusia-manusia super. Sebenarnya dalam kehidupan nyata, perubahan pada basa nitrogen yang awalnya dia pasangannya udah fix, kemudian dia pasangannya berubah, atau ternyata ada kehilangan salah satu atau banyaknya si basa nitrogen, manifestasinya atau kelihatan di badannya akan jadi apa? Jadi kanker, jadi leukemia, jadi diabetes mellitus yang dia karena faktor genetik. Kemudian ada perubahan pada kromosom tubuh, jadinya kayak gitu. Jadi pasangannya udah fix banget tuh, adenin sama timin, guanin sama sitosin. Mungkin nggak pasangannya berubah? Harusnya enggak. Kalau sampai ada perubahan, maka perubahan pada basa nitrogen di DNA namanya adalah mutasi. Kita akan belajar lebih jauh tentang mutasi di bab yang ke-6. Ya. Sekarang lanjut. Lalu lihat pola berikutnya. Pola berikutnya adalah kalian perhatikan antara pasangan A sama T. Kalian perhatikan antara pasangan G sama C. Ada sesuatu yang sama setiap dia A, T, atau TA. Ada sesuatu yang sama selalu setiap dia G, C, atau C, G. Kira-kira yang samanya apa? Pola dari hidrogen bondnya. Benar. Ternyata kenapa mereka bisa saling berdekatan?
Video aku mati. Kenapa bisa saling berdekatan? Si adenin sama timin serta guanin dan sitosin itu mereka bisa bisa apa ya? Bisa merekatkan si kedua rantai nukleotida. Kalau misalkan tidak ada ikatan antara basa nitrogen, ya masing-masing satu rantai di sebelah mana, satu rantai di sebelah mana nggak akan bisa gabung, nggak akan bisa tuh dia berpilin-pilin, nggak akan bisa mereka jadi satu paket dua rantai, nggak bisa. Jadi bukan double DNA berarti, bukan double helix DNA, tapi oh itu rantai yang pertamanya ada di sebelah sana, ada di sebelah ujung inti selnya, yang satu ada di sebelah mana inti selnya, nggak bisa. Yang namanya DNA dia mesti double helix, dia mesti tersusun benar-benar ada dua rantainya supaya nggak mencar satu di mana, maka antara rantai nukleotida, ini rantai satu misalkan, ini rantai yang kedua, ya gini. Nah, mereka mesti ada pegangannya, mereka mesti ada ikatannya, mereka mesti ada sesuatu yang merekatkannya. Nah, berikatannya itu terjadi antara basa nitrogen dengan basa nitrogen. Maka antara basa nitrogen itu akan selalu punya pasangan yang tetap. Fungsinya buat apa? Untuk berikatan antara satu rantai dengan rantai yang satunya lagi. Antara adenin sama timin itu dihubungkan dengan dua ikatan hidrogen. Kenapa lambangnya titik-titik putus-putus? Karena ikatan hidrogen adalah ikatan yang mudah untuk terlepas. Dia beda sifatnya sama ikatan kovalen. Kalau misalkan, si ibu ngomongin apaan sih, ikatan kovalen, ikatan hidrogen, harusnya kalian sudah bisa paham, ikatan kovalen itu ikatan yang kuat banget. Kalau ikatan hidrogen itu yang dia mudah untuk copot, maka dilambangkan biasanya pakai titik-titik. Ya, antara guanin sama sitosin itu dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Tuh. Kalau bingung mana duanya, mana tiganya, itu titiknya banyak. Yang kalian lihat adalah lapisannya. Ini lapisan pertama, ini lapisan kedua. Ada 2 ikatannya. Ini ada 3 nih. 1, 2, 3. Tuh, ada 3. Jadi bukan kalian hitung titik-titiknya ya, tapi hitung layers-nya. Hitung ada berapa lapisannya, ada berapa lapis. Kalau ini kan 2 nih. 1, 2. Tuh. Kalau yang GC nih 1, 2, 3, 1, 2, 3, maksudnya kayak gitu ya. Tapi aku nggak boleh gambarinnya pakai garis-garis. Kenapa? Karena dia jenisnya adalah ikatan hidrogen, ikatan yang mudah terlepas. Loh, Bu, kok mudah terlepas? Padahal Bu Kiki bilang dia mesti merekatkan antara rantai pertama dengan rantai kedua. Iya, tapi ingat sel kita bertumbuh, membelah, ada proses pembelahan sel, ada proses perbanyakan sel. Proses pembelahan sel terlebih dulu akan diikuti sama perbanyakan molekul DNA. Maka si DNA-nya itu mesti bisa kebelah nantinya, mesti bisa kemudian dia kebagi 2. Kalau misalkan dia antara A, T, G, C-nya ikatan yang fix atau ikatan yang susah untuk kebentuk, ya nanti pada saat pembelahan sel nggak sama DNA-nya. Ya, jadi dia tetap harus ada yang menghubungkan, tapi nggak boleh kaku-kaku banget. Maka dia menggunakan ikatan hidrogen. Itu antara basa nitrogen purin dengan basa nitrogen pirimidin. Kemudian lihat, di sini ada keterangan sugar phosphate backbone. Ini apa maksudnya? Jadi di pinggir-pinggirnya itu dia ada gula pentosa, nih yang warnanya hijau sian pentosa. Ada keterangannya deh. Oh, ini di bawah. Maaf. Aku langsung tarik garis aja kali ya. Ini gula pentosa. Deoksiribosa sugar atau gula deoksiribosa. Kemudian yang warnanya agak oranye pastel itu dia adalah gugus fosfat. Kalian bayangkan kayak tangga. Nah, tangga ada bagian yang bisa kalian pegang untuk tumpuan, ada anak tangga. Anak tangganya itu basa nitrogennya.
Pinggirannya yang kalian pegang untuk pegangan pas naik atau pas turun itu adalah gula sama fosfat. Fosfat sama gula. Itu kalau misalkan rantai nukleotidanya dia begini, berbentuknya berpilin. Ada 2 rantai, kemudian dia bentuknya helix, double helix DNA. Ya. Sampai sini sebelum aku lanjut, ada yang mau tanya atau enggak? Silakan tanya dulu sebelum aku lanjut menerangkan tentang struktur DNA. Aku nggak pegang handphone lagi. Oke. Ada? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Kalau gitu, sekarang aku mau ngezoomin, mau misalkan mau melihat bagian satu aja dari kedua rantai nukleotida ini. Ini aku clear karena aku mau geser. Oke, sekarang kita lihat ke bagian yang nukleotida paling atas banget. Nah, nih, ini satu komponen nukleotida dari rantai yang sebelah kiri dengan satu komponen nukleotida dari rantai sebelah kanan, mau kita lihat dia strukturnya kayak gimana, maka akan tampak kayak gini. Fosfat, gula, basa. Basa, gula, fosfat. Oh, sebentar. Aku mending pakai whiteboard dulu. Misalkan kita gambar nukleotida tadi susunannya terdiri dari apa aja? Bagaimana apa aja komponen-komponen yang membentuk nukleotida? Ada 3. Apa? Fosfat, gula Fosfat, pentosa sama basa nitrogen, Bu. gula pentosa, aku gambar pakai segi 5 karena dia ada 5C sama basa gini ya. Nah, kita pakai 3 lambang bangun, bulat, segi 5 sama kotak. Yang bulat ceritanya fosfat. Yang segi 5 ini dia adalah pentosa atau deoksiribosa. Yang ini basa nitrogen. Fosfat nempel di C nomor berapa? C nomor 5. Tep, guys. Basa nitrogen nempel pada C nomor berapa? Nomor 1. Nomor 1. 1. Set, garis. Satu nukleotida kira-kira kalau mau digambarkan yang umum kayak gitu. Itu cuma 1 tuh. Kalau misalkan dia namanya rantai nukleotida, oh berarti nukleotidanya mesti ada banyak. Ke bawah dia mesti ada nukleotida lagi. Ke bawahnya lagi ada nukleotida, ke bawahnya lagi ada nukleotida. Maka tinggal digambarin aja. Misalkan gini, aku gambar, wait. Gini. Set. Oke, yang penting inilah sesuai sama ininya lah. Set. Nah, gitu. Tapi ya Bu, kalau kayak gitu mah belum bikin rantai. Orang dia masih kepisah-pisah. Yang aku gambar berarti ada berapa nukleotida? 3. Tapi bentuk-bentuk rantai. Kenapa? Karena 3 si nukleotidanya ini belum nyambung. Supaya nyambung, mesti ada yang menghubungkan antara nukleotida yang atas sama bawahnya sama bawahnya lagi, dan seterusnya sampai ke bawah. Bagaimana dia berhubungannya? Di C nomor 3 nih, di sini dia akan pegangan sama fosfat dari nukleotida bawahnya. Yang ini pun sama, di C nomor 3 pegangan sama fosfat yang bawahnya. Berarti di sini ada C nomor 3. Ya, ini C nomor berapa tadi? Paling atas? 5. 5. Ini C nomor 3. Dia mestinya cuma ada COH gitu. Ya, itu baru iya tuh nyambung semua nukleotidanya, maka disebut sebagai satu rantai nukleotida. Kemudian kalau DNA kan double, rantainya ganda, rantainya 2. Berarti kalau kayak gini, ini cuma satu rantai. Kita perlu satu rantai nukleotida lagi. Oke, kita gambarkan dengan spidol warna berbeda, biar nanti gampang lihatnya. Oke. Kayak gitu.
Anggaplah kayak ini, yang penting dia ininya kelihatan ya. Bangun-bangunnya, segi 5-nya karena dia pentosa. Oke. Sama kayak tadi, supaya dia bentuk rantai, sambungin. Sambungin, kayak gitu. Ini 2 rantai nih. Ya, yang rantai pertama warna coklat, yang rantai kedua warna hijau. Tapi ada yang keliru. Apa yang keliru? Kira-kira kalau 2 rantainya kayak begini, bisakah dia disebut sebagai 2 rantai pembentuk DNA? Enggak ya, Bu. Enggak. Kenapa enggak? Soalnya yang basa nitrogennya harus berpasangan gitu. Yes. Basa nitrogen ketemunya mesti sama basa nitrogen. Kalau dia 2 rantainya kayak gitu sama-sama, lah di sini adanya fosfat. Terus fosfat, ya udah deh, nggak apa-apa ketemu aja sama basa nitrogen. Nggak bisa. Basa nitrogen ketemunya sama basa nitrogen. Pasangannya udah fix A, T, G, C. Mau dibolak-balik, kalaupun emang ketemunya basa nitrogen sama fosfat, dihancurin. Ada satu mekanisme dalam sel kita, namanya mekanisme pembetulan DNA, repairing DNA. Nah, itu kalau ada yang keliru, langsung tuh sebelum dia jadi dibikin ulang. Yang lama, yang rusak, yang keliru dihancurin atau dimusnahkan atau dihilangkan. Bikin baru yang benar. Jadi kalau misalkan kayak gini, wah, ini belum bisa disebut sebagai double helix DNA. Bisanya kemudian gimana? Ingat basa nitrogen ketemunya sama basa nitrogen. Berarti posisi yang kayak gini mesti muter. Supaya apa? Supaya B nitrogennya, basa N-nya ketemu sama basa N-nya. Maka ketika ada 2 rantai nukleotida, 2 rantai, ini nggak bisa saling sejajar sama-sama. Fosfat gula basa. Dia mesti susunnya fosfat gula basa, gula, fosfat. Yang rantai yang satunya itu mesti kebalik posisinya. Supaya apa? Supaya bisa terbentuk kayak begini. Aku hapus dulu. Wait. Kalau kita mau bikin dia kebalik, maka akan tampak seperti ini. Ini ada basa nitrogen. Ini ada gulanya. Ini ada fosfatnya. Ini itu ceritanya. Kemudian di sini ada begini, kemudian di sini ada gula tapi dia kebalik posisinya, kemudian nah gitu. Salah pula. Bentar, Nak. Cet. Nah, oke. Tep. Nah, gitu. Kemudian ada yang harus aku perbaiki. Ini bukan. Nah, gitu Nak ceritanya. Sama sih. Rantai nukleotidanya ada fosfat, ada gula, ada basa. Tapi dia kebalikan. Jadi bukan fosfat gula basa, fosfat gula basa. Fosfat gula basa, basa gula fosfat. Berarti ini yang paling ujung bawah banget dia akan ada fosfat. Ini yang paling ujung atas banget dia nggak akan ada fosfat karena fosfatnya itu nempelnya pada C nomor 5 di sini nih. Di yang paling ujung atas sebelah kanan itu adalah ikatan OH, sama kayak yang waktu ini, OH. Ini fosfatnya, ini fosfatnya. Gitu ya. Kalau mau lihat gambar bagusnya, baru kita bergeser ke slide. Jadinya akan tampak seperti ini. Lihat. Fosfat, gula, basa. Basanya di sini adalah basa adenin. Karena dia basa adenin, pasangannya adalah basa timin. Basa nitrogen yang timin, ini adenin, kemudian ini gula pentosa, ini fosfat.
Ini gula pentosa, ini fosfat. Tuh. Fosfat gula basa, basa gula fosfat. Kalau supaya gampang ingatnya, anggaplah gula itu posisinya tegak kalau dia O-nya di atas. Let's say ini adalah cap-nya. Nih. Yang satu gulanya tegak. Yang satu, oh alah ternyata gulanya kebalik, O-nya di bawah. Kenapa kebalik? Karena dia mesti mengakomodir basa nitrogen ketemu sama basa nitrogen. Jadi kalau misalkan mau dilihat lebih, nah kayak gini. Jadi dua rantai DNA-nya kalau mau dibikin dia lebih dari 2 nukleotida, yang satu dia gulanya tegak, yang sebelah kiri nih, yang satu dia gulanya kebalik, yang sebelah kanan. Ya, sampai situ ada yang masih belum jelas atau ada yang mau ditanyain, silahkan sebelum aku lanjut. Ya. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, Bu Kiki ulang. Fosfat nempel di C nomor berapa? 5. 5. Kemudian basa pasangannya A sama siapa? Guanin sama siapa? Sitosin. Oke. Kemudian di gambar yang ini ada berapa banyak nukleotida? Empat. Ada 4 ya, Bu? Ada berapa rantai nukleotida? 1. Satu rantai doang. Tapi ada 4 nukleotida. Polanya selalu sama, nak. Polanya kayak apa? Bahwa fosfat itu dia sebenarnya nempel di C nomor 5. Ini C nomor 5 nih. Basa nitrogen itu nempel di C nomor 1. Setiap nukleotida kayak gitu ya. Ini C nomor 1, ini C nomor 5, ini C nomor 1, ini C nomor 5, ini C nomor 1, ini C nomor 5. Tapi ketika dia mau membentuk rantai antara satu nukleotida dengan nukleotida berikutnya, mesti ada yang nyambung, mesti ada yang berikatan, mesti ada yang pegangan. Yang pegangan antara siapa sama siapa? Antara gula sama fosfat. Satu nukleotida, basicnya, awalnya, secara strukturalnya, dalam satu nukleotida, fosfat akan nempel pada C nomor 5, always. Tapi ketika dia mau bergabung sama nukleotida yang lainnya, maka si fosfat dari nukleotida berikutnya itu akan berikatan sama C nomor 3. Yang ini pun sama nih, ini C nomor 3. Yang ini pun sama, ini C nomor 3. Berarti kalau paling bawah banget, udah paling ujung bawah, C nomor 3-nya akan ada fosfatnya atau enggak? Kalau udah ujung paling bawah. C nomor 3-nya akan ada fosfatnya atau enggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, tapi dia cuman akan ada OH. Tandanya kalau dia paling atas, itu yang ada paling ujung atas adalah gugus fosfat. Kayak udah paling ujung banget. Oh, itu fosfat. Karena paling atas. Dia nggak nempel sama nukleotida sebelah atasnya. Karena dia paling atas. Top one, paling atas, nomor 1. Yang paling ujung, paling luar sisinya adalah si fosfat. Fosfat nempel di nomor berapa? Fosfat nempel di C nomor 5. Maka ini disebutnya sebagai 5 end atau ujung 5. Yang paling bawah, oh mestinya C nomor 3 berikatan sama fosfat kalau dia masih ada nukleotida berikutnya. Tapi ini enggak. Jadi kayak menggantung. Nah, yang ujung paling bawah menggantung ini diibaratkan dengan atau diistilahkan dengan ujung 3 atau 3N. Gitu. Kalau misalkan dia posisinya adalah 2 rantai. Di sini ada basa nitrogen, jangan bulat kotak.
Di sampingnya ada basa nitrogen, kemudian ada gula yang kebalik, lalu ada fosfat, maka akan tampak kayak gini. Perhatikan ujung-ujungnya, ujung 5, ujung 3. Ini ujung 5. Kenapa ujung 5? Karena yang paling luar posisinya adalah fosfat. Fosfat nempel pada C nomor 5. Yang bawah ini ujung 3. Loh, kenapa ujung 3? Karena dia ada yang paling bawah banget, ujung bawah adalah OH. OH ada di C nomor 3. Mestinya di C nomor 3 ini kalau misalkan dia masih di tengah-tengah rantai, dia bukan OH. Kalau dia masih ada di tengah-tengah rantai, ini fosfat. Ya, tapi karena dia udah paling ujung, maka dia OH doang, nggak ada fosfatnya lagi, karena nggak ada nukleotida di bawahnya lagi. Disebutnya sebagai ujung 3, ujung 5. Pertanyaannya, kenapa kemudian seberangnya ini ujung 3, kenapa bukan ujung 5 lagi? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Karena tadi dia bentuknya harus dibalik ya, Bu. Bentuknya mesti kebalik. Berarti fosfatnya bukan lagi paling atas sebelah kanan. Yang paling ujung atas sebelah kanan itu adalah OH. Karena dia kebalik posisinya. Maka yang paling bawah, kenapa tiba-tiba ada ujung 5? Karena yang paling ujung bawah pinggir adalah fosfat. Fosfat nempelnya pada C nomor 5, maka dikatakan ujung 5 ini ujung 3. Posisi struktur DNA yang dia 3 aksen, 5 aksen, 3 aksen, 5 aksen ini yang disebut sebagai DNA tersusun secara antiparalel. Antiparalel artinya apa? Satu rantainya tegak, rantai sampingnya kebalik. Karena posisinya satu tegak, satu terbalik, maka dia akan ada perbedaan posisi ujung paling luar atas, paling bawah. That's why dibilang bahwa dua untai DNA tersusun secara antiparalel. Double helix DNA tadi yang dia bentuknya begini. Tuh. Adenin pasangannya timin, guanin pasangannya sitosin juga udah. Per poin udah ada masing-masing penjelasannya. Ya, sekarang tinggal terakhir banget sebelum kalian istirahat. Apa bedanya antara purin sama pirimidin? Purin yang terdiri dari adenin dan guanin itu dia punya 2 cincin nitrogen. Ini guanin punya 2 cincin nitrogen. Kalau pirimidin, dia cuma punya 1 cincin nitrogen. Bedanya itu. Jadi kalau misalkan di gambar yang tadi, nih, setiap dia kayak ada 2 bangun, ini pasti purin. Ini pasti purin. Ini pasti purin. Ini purin. Kalau dia cuma ada kayak 1 bangun yang segi 6, itu berarti dia pirimidin. Ini pirimidin, 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 pirimidin. Tapi polanya sama. Purin pasangannya pirimidin. Pirimidin pasangannya purin. Nggak pernah purin-purin. Atau pirimidin berpasangan sama pirimidin. Selalu purin berpasangan dengan pirimidin. Pasangannya pun udah fix. A sama T atau sebaliknya, G sama C atau sebaliknya. TA, AT, GC, CG. Ya. Berarti kalau misalkan satu rantai ada urutan basa nitrogennya ini A, T, A, G, C, A, C, T, G, C, maka rantai yang berikutnya dia akan punya kode basa nitrogen apa aja. A, pasangannya tetap yaitu berupa T ya, Bu. T. T di sini pasangannya adalah A. Ini A, ini T. Lanjutin. Kalau di satu rantai ada guanin, di rantai berikutnya ada C. protein, kemudian guanin, kemudian A, T. 4 terakhir, yuk. G, G, A, Bu. A, C, G. C, G.
urutan basa nitrogen ini, urutan basa nitrogen dengan kode tertentu, urutannya ATCG-nya bagaimana, itu yang dinamakan sebagai gen. Jadi gen pembentuk hemoglobin, gen pembentuk membran sel, gen pembentuk hormon insulin, dia akan punya kode dengan urutan yang berbeda. Nggak mesti kayak yang di layar ya, A, T, T, A, G, C, T, A, nggak mesti kayak gitu. Tapi urutan dengan sequence tertentu pada basa nitrogen itu yang dinamakan sebagai gen. Maka tadi aku bilang nggak mungkin semuanya adenin atau semuanya timin atau semuanya guanin atau semuanya sitosin. Mereka mesti ada empat-empatnya di dalam DNA karena urutan dengan sequence tertentu itu yang kita namakan sebagai gen. Ya, pertemuan berikutnya sisa 5 slide lagi sebenarnya habis ini, cuman nggak mungkin dipaksain sekarang. 5 slide lagi kita membicarakan mengenai proses yang terjadi di dalam DNA. Ada 2, replikasi DNA dan sintesis protein. Itu kita cuma ngomongin ininya doang, Nak. Cuman ngomongin basa nitrogennya aja. Jadi kita bahas benar-benar mulai dari yang gede, kromosom, kemudian DNA, kemudian basa nitrogennya. Kita ngomongin gennya, kita ngomongin bagaimana dia bisa membentuk enzim, bagaimana dia bisa membentuk protein, dan sebagainya. Gitu ya. Kita lagi sebenarnya 5 slide lagi, tapi ceritanya banyak. Gitu. Oke, aku stop dulu. Istirahat jam 9, nanti kalian balik lagi ke kelasnya jam 9:30 ketemu sama Bu Fitri, matematika. Besok jam PKU terakhir hari Kamis, maksudnya jam terakhir di hari Kamis, kita ulangan ya, ulangannya metabolisme, 23 soal, 20-nya pilihan ganda, 3-nya uraian. 3 uraiannya enzim, 1 katabolisme, 1 anabolisme 1. Oke, lalu kalau misalkan di antara kalian ada yang rajin bikin catatannya akan aku ambil nilainya sebagai portofolio. Kalau misalkan, Bu, saya nyatetnya bukan di buku, tapi saya nyatetnya pakai langsung ketik, atau saya nyatetnya pakai aplikasi, atau saya nyatetnya langsung di kertas, kemudian kertas saya kumpulin, nggak apa-apa. Apapun bentuknya, itu akan jadi portofolio kalian. Jadi nanti aku akan minta untuk kalian upload, supaya aku bisa ambil nilainya sebagai nilai portofolio. Gitu ya. Sampai sini, terima kasih banyak. Hostnya aku sebentar, sebelum aku end meeting. Oke. Hostnya aku ganti ke Hafiz, silahkan istirahat, yang belum sempat sarapan silahkan sarapan, yang mau sholat duha silahkan sholat duha, yang pasti jangan cuma duduk tiduran ya, digerakin badannya supaya nggak terlalu ngantuk-ngantuk banget. Kiki izin pamit, terima kasih banyak, sehat-sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, izin pamit, sampai ketemu besok ya, terima kasih banyak. Terima kasih, Bu.